Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden pada Rakornas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesinambungan arah pembangunan nasional. Pada Rakornas ini turut ditayangkan video bertajuk Indonesia Berdikari yang menggambarkan rangkaian kebijakan, capaian, dan arah strategis nasional dalam mendukung program prioritas pemerintah. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Berdikari bukan sekedar kata. Ia adalah arah. Ia adalah keputusan sejarah. Kemandirian nasional tidak lahir dari satu pusat kekuasaan, melainkan dari denyut nadi yang selaras antara Jakarta sebagai kota poros kebijakan dan desa-desa sebagai denyut kehidupan bangsa. Di sanalah sinergi menjadi keniscayaan, bukan pilihan, bukan wacana, melainkan instruksi operasi menuju masa depan Indonesia. Dari sinergi itu, hasil nyata pun bertumbuh. Di sektor pangan, Indonesia kembali menegakkan kedaulatannya. Swasembada beras tercapai sebesar 34,7 juta ton pada tahun 2025. Sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan pada rakyat kita. Di desa, lahir kekuatan baru. Hingga 30 Januari 2026, sebanyak 83.237 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah berbadan hukum, menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Rakyat desa tak lagi sekedar penonton, melainkan pemilik rantai pasoknya sendiri. Dari daratan, sinergi itu berlanjut ke pesisir. Melalui kampung nelayan, negara hadir membangun ekosistem maritim terpadu, memperkuat produksi, memperpendek rantai distribusi, dan meneguhkan nelayan sebagai penjaga kedaulatan laut Nusantara. Sinergi juga menyentuh masa depan generasi. Melalui program makan bergizi gratis, kolaborasi Badan Gizi Nasional dan UMKM daerah memberi nutrisi bagi 55,1 juta anak Indonesia sepanjang tahun 2025. Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda hadir untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Hingga 12 Januari 2026, sebanyak 166 sekolah rakyat telah diresmikan oleh Presiden. Sementara itu, Sekolah Garuda diluncurkan di 16 lokasi pada 8 Oktober 2025. Ini adalah simbol komitmen negara dalam mencetak generasi unggul berdaya saing global. Langkah ini diperkuat dengan cek kesehatan gratis bagi 70 juta warga hingga 30 Desember 2025. Karena Indonesia emas tak cukup hanya cerdas, ia harus sehat dan tangguh. Pembangunan rumah layak huni telah menjangkau hingga pelosok, menghapus backlog hunian melalui program 3 juta rumah. Sementara itu, hilirisasi mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah bangsa, dari bauksit, nikel, hingga bioenergi. Didukung talenta lokal yang tumbuh lewat program magang nasional. Di saat yang sama, pemerintah terus menjaga stabilitas harga komoditas. Rantai pasok dipersingkat, koperasi desa bekerja, dan energi diolah di negeri sendiri.
Melalui sinergi pusat dan daerah dalam tim pengendalian inflasi, laju inflasi berhasil dijaga agar tetap terkendali. Ucapan terima kasih kepada semua lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita. Dalam langkah strategis menuju masa depan, Presiden Prabowo membentuk Danantara sebagai entitas pengelola aset strategis negara, mengkonsolidasikan dan mengelola aset nasional secara terpadu, profesional, dan berkelanjutan, memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan takkan utuh jika akar keadilan dibiarkan rapuh. Negara hadir menegakkan hukum di tanah yang memberi kehidupan. Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, jutaan hektar dikembalikan. Lebih dari 20 triliun rupiah keuangan negara diselamatkan. Bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga agar hutan tetap menjadi rumah bagi alam dan harapan bagi generasi masa depan. Keberhasilan ini bukan milik satu institusi. Ini adalah capaian kolektif. Dari kantor gubernur hingga balai desa, dari ruang rapat kementerian hingga ladang petani. Inilah warisan yang sedang kita bangun. Sebuah langkah pasti menuju Indonesia Emas 2045. Ketika pusat memandu dan daerah melaju, Indonesia berdikari bukan lagi sekedar mimpi. Ini adalah realitas kita hari ini. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian dalam laporannya mengatakan bahwa penyelenggaraan Rakornas ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden kepada Mendagri. Tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029. Dengan tahun pertama pelaksanaan telah banyak keberhasilan yang dicapai. Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa Rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun ini diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan. Seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, dan Forkopimda siap untuk mendukung program Bapak Presiden untuk melompat, bukan hanya bergerak memajukan Indonesia. Karena pada hari ini Senin tanggal 2 Februari 26 kita dapat hadir pada acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir serta memberikan arahan strategis kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, penyelenggaraan Rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 ini merupakan arahan Bapak Presiden kepada Mendagri yang semula akan dilaksanakan pada awal Januari tahun 2026. Namun dikarenakan adanya berbagai agenda penting kenegaraan, sehingga Rakornas ini baru dapat terlaksana pada hari ini, Senin tanggal 2 Februari tahun 2026. Tahun 2026 ini juga merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi Astacita Bapak Presiden. Dalam masa 1 tahun pertama yang lalu telah banyak keberhasilan yang dicapai sebagaimana telah kita saksikan dan dipublikasikan di publik maupun media. Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kesamaan tersebut, maka diselenggarakan acara Rakor Nasional ini dengan tema sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan bangganya hadir dalam acara Rakornas dan bertemu dengan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini,
saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri yang menyelenggarakan acara yang tertib seperti ini. Hati saya bergetar melihat, mendengar dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil. Saudara-saudara, banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan. Dan terus terang aja, kita sebagai pemerintahan dari tingkat terpusat sampai tingkat paling dekat sama rakyat, kita harus faham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini saudara-saudara adalah harapan semua rakyat kita. Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Saudara-saudara, saya katakan tadi kita dianggap negara yang tidak mungkin. The impossible country, the impossible nation. Tapi kita juga harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti, yang tahu situasi. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita,
yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini diintervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara? Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup. Merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai pemimpin, kita harus waspada, kita harus mengerti. Saudara-saudara sekalian, perjuangan bangsa yang puncaknya ada dalam proklamasi 17 Agustus 1945 dan dalam penyerahan kedaulatan kepada kita yang kita rebut dengan darah, dengan keringat, dan dengan air mata. Kita rebut melalui perjuangan ratusan tahun di semua daerah. Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa bahwa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan. Saudara-saudara, karena itu saya ingin dalam taklimat saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa karena sejarah kita, ya, karena kita pernah dijajah, karena kita pernah mengalami pemerintahan penjajah yang imperialis dan rasialis, bahwa kita, rakyat kita, pribumi kita pernah dianggap lebih rendah dari anjing. Anak-anak muda sekarang tidak merasakan
saya masih melihat prasasti. Yang saya lihat satu prasasti tahun 76. Saya ulangi, tahun 78. Tahun 78, 28 tahun setelah kedaulatan kemerdekaan masih ada prasasti di kolam renang Manggarai waktu itu. Sayang mungkin dibongkar. Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dengan masalah itu, saya ingin juga mengatakan bahwa kita sampai di sini hari ini melalui perjuangan yang lama dan melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu. Presiden dengan pemerintahan, dengan para gubernur, para bupati, yang terdahulu, semuanya telah menyumbang, semuanya telah berkontribusi terhadap kehadiran kita hari ini. Ini saya tidak mengatakan ini sebagai suatu kata-kata indah, ini saya yakini. Karena itu saya selalu mengajak, apapun perbedaan kita, karena kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda ras, mungkin kita berbeda agama, kita berbeda aliran pemikiran politik. Tapi kita adalah satu bagian, satu keluarga besar Indonesia. Presiden pun menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas yang diikuti dengan penuh semangat oleh para peserta.